Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riken Wijaya dari Prodi Administrasi Bisnis UPBJJ Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya seputar tentang COVID-19 yang saya khususkan atau yang saya tujukan kepada dampak COVID-19 terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Sebelumnya saya mohon izin kepada dosen yang saya hormati, yaitu dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan juga teman-teman saya yang saya hormati, teman-teman seperjuangan saya di mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Baik, pertama-tama yang harus kita tahu bahwasannya apa itu COVID-19 gitu ya. COVID-19 atau yang biasa kita sapa dengan corona gitu atau virus corona ini memiliki nama ilmiah SARS-CoV-2 yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, Provinsi Wuhan, daerah Cina pada bulan Desember tahun 2019. Pertama awal kemunculan COVID-19 atau virus corona ini disebabkan oleh seorang pengunjung pasar yang mengonsumsi makanan yang tak lazim, yaitu hidangan sop kelelawar. Kemudian tak berselang lama ketika hal itu dianggap sebagai wabah, Cina melakukan lockdown gitu. Kemudian WHO atau Badan Kesehatan Internasional mengumumkan bahwasannya virus corona dinyatakan sebagai wabah atau pandemi yang hampir menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kemudian virus ini juga masuk ke negara kita tercinta pada bulan Februari tahun 2020, yang dimana virus ini dibawa oleh seorang WNI yang baru saja pulang dari Jepang. Dengan masuknya virus corona ke Indonesia ini mengakibatkan aturan-aturan kesehatan atau protokol kesehatan yang dimulai dengan wajibnya menggunakan masker, harusnya mencuci tangan, dan juga mengharuskan social distancing. Hal ini demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Tak lama dunia pendidikan pun harus terhenti pembelajarannya. Itu sekitar bulan Maret tahun 2020, Kementerian Pendidikan memutuskan untuk meliburkan seluruh pelajar di Indonesia demi menerapkan protokol kesehatan yang baru saja dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini tentu mengakibatkan kegiatan belajar mengajar terhambat, dan kemudian kegiatan belajar mengajar diharuskan via daring atau online. Kemudian apa upaya pemerintah untuk memudahkan pembelajaran daring atau online ini? Banyak sekali upaya pemerintah demi memudahkan pembelajaran atau terjadinya belajar mengajar via daring, yaitu seperti menerapkannya kurikulum darurat, kurikulum yang hanya digunakan saat virus atau saat pandemi virus COVID-19. Seperti selanjutnya yaitu menerapkan atau memberikan subsidi kepada seluruh siswa dan juga guru, subsidi kuota, yang selanjutnya juga memberikan tunjangan elektronik kepada sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas. Seperti itu. Selanjutnya, hal ini juga menjadikan munculnya hambatan-hambatan baru atau kendala-kendala baru yang dihadapi oleh seluruh aspek pendidikan saat melaksanakan pembelajaran daring. Adapun hambatan-hambatan yang umum terjadi yaitu seperti jaringan yang tak stabil,
kurangnya chemistry antara guru dan murid, kurangnya interaksi antara guru dan murid, hingga kurangnya keterampilan mengajar guru yang melakukan pembelajaran via online atau daring, sehingga siswa merasa bosan atau merasa tidak menyenangkan saat pembelajaran via daring. Bahkan menurut seorang pengamat, pada tahun pertama pandemi berlangsung, banyak sekali pembelajaran via daring yang tidak efektif. Sampai saat ini, pemerintah belum mencabut status pandemi COVID-19 di Indonesia, yang berarti virus ini masih ada di Indonesia, seperti itu. Walaupun sudah berkurang karena sudah adanya pencegahan, yaitu baik menerapkan 5M protokol kesehatan, kemudian juga ada vaksin-vaksin yang mencegah tersebarnya virus. Adapun vaksin-vaksin yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti vaksin 1, vaksin 2, dan juga vaksin booster, yang dimana vaksin ini dikhususkan atau diperlukan untuk setiap orang yang akan bepergian dan juga memasuki fasilitas umum yang ada di wilayah Indonesia, seperti contoh masuk ke mall, masuk ke pertokoan, dan juga tempat hiburan. Ini adalah suatu upaya dari pemerintah untuk menghambat penyebaran virus COVID-19. Dan harapan saya tahun 2023, tahun depan, virus COVID-19 harus sudah resmi tidak ada di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.